Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada anak dengan Down syndrome. Apa itu Down syndrome? Down syndrome atau sindrom Down merupakan kondisi gangguan genetik yang disebabkan adanya tambahan pada kromosom 21 atau trisomi 21. Seharusnya setiap kromosom itu membelah menjadi 2, namun pada kasus sindrom Down kromosom membelah menjadi 3 sehingga nama lainnya adalah trisomi 21. Pada kelainan ini seringkali ditandai dengan adanya disabilitas intelektual, adanya gambaran wajah yang khas, lalu adanya kerusakan pada fungsi penglihatan dan pendengaran, lalu ada gangguan fungsi jantung dan masalah lainnya. Kondisi ini bisa terjadi pada saat prakonsepsi, saat konsepsi maupun setelah konsepsi. Nah, pada saat terjadi konsepsi, sel telur normalnya memiliki 23 kromosom. Setelah bergabung, kemudian membelah menjadi 46 kromosom. Namun, pada kondisi tertentu, kromosom ini pada kromosom 21 dia membelahnya bukan menjadi 2, tapi dia membelah menjadi 3. Sehingga satu kromosom tersebut tidak sempurna dan menempel pada kromosom lain. Nah, kondisi inilah yang mengakibatkan pada kasus sindrom Down itu muncul kondisi yang khas atau tanda yang khas. Nah, pada kondisi sindrom Down umumnya mereka mengalami hipotonia, oksiputnya datar, pos tingginya tidak maksimal, letak telinganya rendah, mulutnya kecil, ada lipatan epikanthus, dan jarak berlebihan di antara jari kaki besar dan kedua, palatumnya melengkung, profil wajahnya datar, jembatan hidung turun dan hidungnya kecil. Ini tanda yang khas pada mereka yang mengalami sindrom Down. Nah, karena adanya kelainan pada kromosom tadi mengakibatkan mereka mengalami gangguan pertumbuhan. Bahkan bisa juga ditemukan pada mereka wajahnya khas. Mereka juga mengalami retardasi mental, kepalanya datar, bentuk telinganya tidak normal, kulitnya sedikit kasar, ada hernia umbilikalis, adanya bentuk pelvis yang tidak normal, ada disertai dengan penyakit jantung bawaan. Nah, ada pada tanda yang khas yang lain adalah adanya jarak yang sedikit jauh, ya agak jauh pada ibu jari dengan keempat jari lain pada jari kaki. Sama halnya dengan jari tangan mereka. Jari tangan mereka berjarak lebih jauh dibanding jarak pada orang normal pada umumnya.
pada kasus sindrom Down, selain mereka mengalami banyak gangguan, juga ada gejala yang muncul pada kasus tersebut juga dapat mengakibatkan adanya penyakit yang lain, misalnya penyakit jantung bawaan, gangguan gastrointestinal, gangguan penglihatan, apnea tidur, hipotiroid, obesitas, leukemia, dan risiko infeksi. Nah, untuk melakukan screening atau untuk mendeteksi adanya kondisi sindrom Down pada anak, maka sebelum anak berusia 3 bulan, lakukan pemeriksaan ke dokter jantung untuk melihat kondisi jantung anak. Berikutnya, kita lakukan pemeriksaan pada fungsi penglihatan dan pendengaran. Lalu pada anak ini, pada bayi baru pada anak yang berusia kurang dari 1 tahun, sebaiknya berikan imunisasi dasar yang lengkap. Berikutnya, pada saat merawat bayi, maka pastikan orang di sekitarnya, orang dewasa di sekitarnya, pastikan mereka sudah mencuci tangan sebelum memegang bayi. Lalu kita kaji ada gejala gangguan pernapasan. Lakukan screening dan edukasi keluarga mengenai perawatan dan pengobatan pada kasus sindrom Down pada anak sesegera mungkin. Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya sindrom Down pada anak, kita bisa melakukan pemeriksaan ekokardiogram. Hal ini untuk memeriksa kondisi jantungnya, apakah pada anak tersebut ada penyakit jantung bawaan. Yang berikutnya, kita bisa melakukan pemeriksaan penglihatan dan pendengaran untuk menguji apakah pada anak tersebut ada penurunan fungsi penglihatan atau pendengaran. Berikutnya, kita lakukan cek hormon tiroid, karena hormon tiroid ini nanti kaitannya dengan pertumbuhan, sehingga ketika dia mengalami gangguan pada tiroidnya, maka dapat berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Yang berikutnya, bisa dilakukan pemeriksaan radiografi servikal. Hal ini untuk mengetahui adanya bentuk abnormal pada serviknya. Berikutnya, lakukan pemeriksaan USG ini untuk mendeteksi adanya gangguan pada gastrointestinal. Nah, anak-anak sindrom Down, jika mereka mendapatkan pengobatan yang tepat, mendapatkan terapi yang tepat, mendapatkan dukungan keluarga yang penuh, tidak jarang mereka mereka pun dapat tumbuh seperti orang normal pada umumnya, seperti halnya Paul Soka dan Nicholas Popovich. Mereka terlahir dengan sindrom Down, tapi mereka bisa membuktikan pada dunia bahwa mereka bisa sukses seperti orang normal pada umumnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.